Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika SST MCAP. Saya merupakan dosen pada program Studi D3 Kebidanan Universitas Yusuf Al-Makassar Goa. Mata kuliah ini memiliki kode BD 207 berbobot 3 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4. Keberhasilan menyusui, adaptasi psikologis ibu, serta kesehatan bayi dan keluarga. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana memberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas dan menyusui dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan. Artinya, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep secara teoritis, tetapi juga diarahkan untuk kebutuhan dasar ibu selama masa nifas. Mahasiswa juga akan dilatih untuk melakukan deteksi dini, memberikan penanganan awal pada kondisi kegawat daruratan, serta menyusun dokumentasi asuhan kebidanan secara tepat. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan melalui perpaduan antara pembelajaran teori, diskusi, penugasan, simulasi, dan praktikum. Dengan sistem seperti ini, mahasiswa diharap tidak mampu memahami materi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi pelayanan kebidanan yang lebih nyata. Oleh karena itu, kehadiran aktivitas, kesiapan mengikuti praktik, serta kemampuan bekerja sama dengan kelompok menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini mencangkup bervariasi. Beberapa metode yang akan digunakan antara lain contextual instruction, belajar mandiri, small group discussion, seminar, role play, demonstrasi, problem based learning, simulasi, dan praktikum. Melalui metode tersebut, mahasiswa diajak untuk lebih aktif, berpikir kritis, mampu berkomunikasi, serta terbiasa berhubungan teori dengan praktik asuhan kebidanan pada ibu nifas. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terkait dengan mata kuliah ini meliputi beberapa aspek berikut. Mahasiswa menguasai pengetahuan tentang anatomi, fisiologi tubuh manusia, dan biologi reproduksi yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan. Mahasiswa menguasai konsep teoritis dan prosedur asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, masa nifas, neonatus, bayi, dan anak prasekolah. Mahasiswa menguasai konsep psikologis yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan. Mahasiswa menguasai konsep kebutuhan gizi dalam siklus reproduksi perempuan. Mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dan terapeutik dengan perempuan, keluarga, masyarakat, dan teman sejawat. Mahasiswa mampu melakukan deteksi dini dan penanganan awal kegawat daruratan serta rujukan pada kasus maternal dan neonatal. Dan terakhir, mahasiswa mampu melakukan dokumentasi asuhan kebidanan pada maternal dan neonatal. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mencapai capaian pembelajaran meliputi kuliah sebagai berikut. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar masa nifas. Mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas normal. Mahasiswa mampu melakukan deteksi dini pada ibu nifas. Mahasiswa mampu melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada ibu nifas. Mahasiswa mampu melakukan dokumentasi asuhan kebidanan pada masa nifas. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi perangkat pembelajaran seperti bahan ajar, slide presentasi, video pembelajaran, lembar kerja, dan panduan praktikum. Untuk mendukung kegiatan praktik, media yang digunakan antara lain LCD, proyektor, dan pantom. Penggunaan media ini bertujuan agar mahasiswa lebih mudah memahami konsep, melihat contoh prosedur, dan melatih keterampilan sebelum berhadapan dengan situasi pelayanan kebidanan yang sebenarnya. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini disusun secara bertahap. Pada bagian awal, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar asuhan kebidanan masa nifas, kebijakan program nasional asuhan masa nifas, serta perubahan anatomi dan fisiologi pada ibu nifas. Setelah itu, pembelajaran dilanjutkan pada adaptasi psikologis ibu nifas, perubahan emosi, postpartum blues, serta respon orang tua terhadap bayi baru lahir, termasuk bonding attachment, sibling rivalry,
respon ayah dan keluarga, serta dukungan psikologis pada masa postpartum. Pada bagian berikutnya, mahasiswa akan mempelajari proses laktasi dan menyusui. Materi ini mencangkup fisiologi laktasi, pentingnya menyusui, perawatan payudara, pijat oksitosin, teknik menyusui yang benar, serta masalah yang lazim terjadi pada proses laktasi seperti puting susu yang lecet, puting susu tenggelam, dan bendungan ASIF. Materi ini sangat penting karena keberhasilan menyusui sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang diberikan kepada ibu masa nifas. Selanjutnya, mahasiswa juga akan mempelajari kebutuhan dasar ibu masa nifas seperti kebutuhan gizi, vitamin A, zat besi, mobilisasi dini, eliminasi, kebutuhan seksual, personal hygiene, istirahat dan tidur, senam nifas, serta perawatan luka perineum dan luka operasi seksio sesarea. Materi ini mampu membantu mahasiswa memahami bahwa asuhan nifas tidak hanya berfokus pada kondisi klinis, tetapi juga pada kenyamanan, pemulihan, dan kualitas hidup setelah melahirkan. Pada tahap berikutnya, mahasiswa akan belajar memberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas normal. Materi ini meliputi pengkajian data subjektif, pengkajian data objektif, analisis data, penata laksanaan, serta pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi kepada ibu nifas. Mahasiswa juga akan mempelajari asuhan pada ibu nifas patologis, termasuk deteksi dini komplikasi seperti infeksi masa nifas, mastitis, abses, tromboflebitis, femoralis, dokumentasi, dan sistem rujukan. Kriteria penilaian dalam mata kuliah ini mencangkup 3 komponen utama, yaitu ujian tulis sebesar 15%, ujian praktikum sebesar 50%, dan tugas sebesar 35%. Artinya, keterampilan praktik memiliki porsi penilaian yang sangat besar dalam mata kuliah ini. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengikuti setiap kegiatan praktikum dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan bertanggung jawab. Selain itu, mahasiswa juga dinilai dari kreativitas dalam diskusi, kemampuan menyelesaikan tugas, kemampuan melakukan simulasi atau role play, serta kemampuan pendokumentasian asuhan kebidanan secara benar. Mata kuliah ini memiliki persyarat, yaitu mahasiswa setelah lulus mata kuliah asuhan kebidanan, kehamilan, serta asuhan kebidanan persalinan pada bayi baru lahir. Berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori masa nifas, tetapi juga memiliki sikap empati, tanggung jawab, ketelitian, dan keterampilan klinis yang baik. Seorang bidan harus mampu mendampingi ibu pada masa pemulihan setelah persalinan, membantu keberhasilan menyusui, mengenali tanda bahaya, melakukan rujukan bila diperlukan, serta memberikan edukasi yang menenangkan dan memberdayakan ibu serta keluarganya. Semoga proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik, aktif, dan memberikan bekal yang bermanfaat bagi mahasiswa sebagai calon bidan yang profesional, humanis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, saya mengajak kita semua untuk melihat bagaimana proses pembelajaran saya di dalam kelas. Berikut videonya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan limpahannya kita masih diberi kesempatan berkumpul di ruangan ini dalam proses perkuliahan. Tak lupa juga kita panjatkan salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pertemuan kali ini sudah masuk di pertemuan keberapa? Ya, keempat ya. Jadi masih ada yang ingat pertemuan kemarin? Ya, coba apa pertemuan kita kemarin yang kita bahas? Ya, betul ya. Respon orang tua terhadap bayi baru lahir. Jadi pertemuan kita selanjutnya ini adalah proses laktasi dan menyusui. Jadi adapun harapan yang diharapkan kepada adik-adik, di mana kalian diharapkan mampu memahami fisiologi dan alasan pentingnya menyusui, serta dapat mempraktikkan perawatan payudara dan teknik menyusui dengan tepat. Nah, materi pembelajarannya ada 4 poin ya. Yang pertama itu fisiologi proses laktasi, alasan pentingnya menyusui, perawatan payudara dan pijat oksitosin, dan teknik menyusui yang benar.
Jadi sebelum kita lanjut dari materi ini, bisa satu orang mengingat kembali dari pelajaran selanjutnya. Apa yang pertama? Coba bisa Kaila menjelaskan tentang bonding attachment kemarin. Masih bisa diingat-ingat materinya yang minggu kemarin? Bonding attachment adalah proses terbentuknya ikatan emosional yang kuat antara ibu dan bayi, memeluk, menyusui, berbicara, dan kontak kulit ke kulit. Jadi bonding attachment itu adalah ada yang lain yang bisa merangkum dari bonding attachment. Ya. Bonding attachment itu adalah proses terbentuknya ikatan kasih sayang dan kedekatan emosional antara orang tua dan anak yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Jadi keterikatan batin ya antara ibu dan anak. Jadi apa hubungannya dari materi kita? Jadi kita lanjut lagi. Nah, ini ada laktasi, di mana pengertian laktasi merupakan keseluruhan proses reproduksi, mulai dari pengeluaran dan pemberian air susu ibu, atau disebut juga dengan ASI. Itu kepada bayi yang baru lahir. Oke. Jadi tentunya sudah ada gambaran tentang menyusui. Sudah pernah turun praktek? Belum pernah ya, nanti adik-adik bisa lihat. Jadi kita menyusui adalah proses alamiah pemberian asupan nutrisi berupa ASI, air susu ibu. Nah, dari payudara ibu kepada bayi atau anak kecil. Nah, di mana tujuannya untuk memberikan gizi optimal yang memperkuat sistem kekebalan tubuh serta membangun ikatan emosional atau bonding antara ibu dan bayi. Jadi ada kesamaannya tadi ya. Ikatan batin antara ibu dan bayi. Oke, baik, masih ada yang mengingat. Dalam proses menyusui tentunya tidak mulus-mulus saja, pasti ada masalahnya. Jadi pernah dengar di pasienta ada yang kendalanya tidak bisa menyusui bayinya ya. Jadi tugas adik-adik ini sebagai bidan nanti tentunya bagaimana cara kalian agar memberikan edukasi kepada pasien agar mereka mau menyusui bayinya, karena di kalangan sekarang dan modern ini banyak ya ibu-ibu sudah tidak mau menyusui karena mungkin dia takut payudaranya kendor atau dan lain-lainnya. Tapi mungkin baiknya kita sebagai bidan harus menjelaskan ya, kita tidak boleh capek untuk selalu memberikan edukasi kepada pasiennya. Nah, adapun masalah yang sering terjadi ya pada proses laktasi dan bagaimana cara perawatannya. Itu pertama ada puting susu lecet. Nanti kita pelajari kenapa bisa putingnya lecet ya. Jadi ibunya malas menyusui. Ada puting susunya tenggelam dan ada terjadinya bendungan ASI. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu bagaimana anatomi payudara dalam proses menyusui. Nah, di sini ada anatomi payudara, terdapat alveolus. Ini ya, bisa dilihat jelas ya, yang gumpalan-gumpalan orange, dia itu alveolus atau disebut juga dengan pabrik susu. Nah, disinilah yang dibuat air susu itu. Jadi ada lagi yang ini yang berwarna ungu, bisa dilihat ductus lactiferus. Ya, bisa dipahami ductus lactiferus. Jadi ini bahasa Latin. Kalian harus tahu juga ya sebagai bidan. Ductus lactiferus itu saluran susunya ya. Nah, kembali lagi ada sinus lactiferus atau disebut juga dengan gudang susu ya. Gudang susu sama dengan tempat penyimpanan ya ASI. Nah, yang keempat ada jaringan lemak dan kulit ya, yang membungkus dari beberapa jaringan ini. Itu yang disebut payudara. Ya, masih semangat semua ya? Ya, kita lanjut lagi di fisiologi laktasi.
Nah, masa hamil itu ukuran payudara akan bertambah besar 2 sampai 3 kali dari wanita normal ya. Jadi ini apa disebabkan karena kenapa? Ya, ada proliferasi sel-sel yang memproduksi ASI. Nah, selanjutnya sekresi cairan tersebut karena pengaruh hormon laktogen dari plasenta dan hormon prolaktin dari hipofis. Ya. Nah, setelah persalinan dengan terlepasnya plasenta, kadar estrogen itu dan progesteron menurun. Nah, sedangkan prolaktin tetap tinggi sehingga ASI dapat disekresi ya. Nah, ini bentuk refleks prolaktin. Dibentuk setelah menyusui sehingga membentuk ASI. Ada yang warna hijau ya, kita perhatikan rangsangan sensorik dari puting. Dari bayi yang menghisap, terjadilah prolaktin dalam darah. Ada ya, timbal balik dari bayi menghisap, garis hijau dan garis ungu, prolaktin dalam darah. Nah, prolaktin itu dibentuk lebih banyak pada saat malam hari ya, pada saat ibunya istirahat. Jadi prolaktin ini juga dapat menekan terjadinya ovulasi. Selanjutnya ini ada refleks oksitosin. Refleks pengeluaran ASI atau disebut dengan let down reflex. Nah, bisa diperhatikan semuanya, bisa lihat. Nah, karena saluran ASI itu bisa saja tidak selamanya mulus ya. Mungkin bisa dipengaruhi dengan rasa khawatir, ya, dengan rasa khawatir, sakit, kurangnya percaya diri ibu ya, dan menghambat refleks. Nah, itu dari pikiran-pikiran ibu itu bisa menghambat. Tapi dengan adanya kita bisa melihat bayi membantu refleks. Jadi walaupun kita ibunya melihat bayinya itu akan terjadi membantu refleks. Kenapa? Yang pertama, jika ibunya melihat bayinya dan mendengar suara bayi, itu bisa terjadi apa yang namanya hipofis posterior. Nah, di sini yang akan terjadi rangsangan pada puting susu, membantu rileks ya. Nah, pada saat membantu rileks, apa yang akan terjadi lagi? Ada oksitosin dalam darah yang bekerja. Oksitosin itu bisa apa? Bisa membuat refleks, ya. Dari penyampaiannya Ibu, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Ya, silakan. Ini Bu, pada saat oksitosin itu bekerja? Ya, baik. Pada saat oksitosin bekerja, jadi ada di slide selanjutnya. Nah, ini dia, kita bisa lihat ya. Ini refleks oksitosin. Dia bekerja sebelum atau saat menyusui untuk membuat ASI mengalir. Nah, ini juga salah satunya fungsinya oksitosin ya, yang bekerja. Sudah tadi dijelaskan ya, dari bayi menghisap, terjadinya rangsangan sensorik dari puting, kemudian oksitosin dalam darah, dan ini juga bisa membuat rahim berkontraksi ya. Nah, ada refleks laktasi. Yang pertama itu the milk production reflex, atau refleks yang timbul akibat rangsangan pada puting susu sehingga terjadi sekresi hormon prolaktin ya. Jadi hormon ini menyebabkan sel-sel dalam alveoli membentuk susu ya. Nah, yang kedua itu the let down reflex. Refleks yang menekan air susu ke bagian depan payudara karena hormon oksitosin menyebabkan sel-sel otot di sekeliling alveoli berkontraksi. Nah, ada refleks pada bayi. Refleks pada bayi itu ada 3 macam ya pada proses laktasinya. Itu yang pertama refleks mencari
puting atau disebut dengan routing reflexes. Routing reflex. Yang kedua refleks atau disebut dengan switching reflex. Yang terakhir refleks menelan atau nah ini ada stadium laktasi. Jadi ada 3 ya stadiumnya, yaitu kolostrum, air susu, transisi atau peralihan, dan air susu matur dan matur. Jadi nanti kalian bisa bedakan mana kolostrum, mana air susu matur. Nah ini kolostrum ya. Kolostrum merupakan cairan yang pertama kali diekstresi oleh kelenjar mamae. Kolostrum ini berlangsung sekitar 3 sampai 4 hari ASI pertama kali keluar ya. Jadi ini kolostrum hanya pertama saja yang keluar. Jadi setelah 3 sampai 4 hari bukan lagi kolostrum. Nah, ini bisa kita lihat karakteristiknya kolostrum, yaitu dia lebih kental dan berwarna kuning daripada. Nah, itu perbedaan dari asimatur ya. Nanti bisa dibedakan mana kolostrum, mana kolostrum. Dia lebih banyak mengandung protein dan antibodi ya. Kadar karbohidrat dan lemaknya lebih rendah daripada asimatur. Lebih tinggi mengandung mineral, terutama sodium dibandingkan asimatur ya. Total energi, nah bila dipanaskan akan menggumpal. Lipidnya lebih banyak mengandung kolesterol dan lecitin dibandingkan asimatur. Nah ini ada komposisi ya. Nah ini bisa kita lihat komposisinya. Kolostrum dia kayak antibodi, melindungi terhadap infeksi dan alergi. Itu kegunaannya pada bayi. Sel darah putih, perlindungan terhadap infeksi juga. Laksatif atau pencahar, membersihkan mekonium. Ya, tahu itu apa mekonium? Kotoran pada bayi ya, mekonium. Jangan sampai nanti ditanya pas turun praktek mekoniumnya bayi tidak tahu. Nah, kolostrum juga itu kayak vitamin A, di mana dapat mencegah berbagai infeksi dan mencegah penyakit mata. Nah ini ya contoh kolostrum itu sendiri, dia kental daripada ASI masa peralihan. Nah, peralihan dari kolostrum menjadi ASI matur berlangsung dari hari ke-4 sampai 10 dari masa ASI. Jadi beda ya karakteristiknya, di mana karakteristiknya ini kadar proteinnya dia lebih rendah daripada ya. Sedangkan kadar lemak dan karbohidratnya dia ini semakin tinggi dibandingkan kolostrum. Jadi volumenya semakin lebih tinggi daripada kolostrum. Nah, ASI matur, ASI yang disekresi pada hari ke-10 atau setelah minggu ke dan seterusnya. Karakteristiknya dia itu berwarna putih kekuningan, tidak menggumpal bila dipanaskan, pH-nya 6,6 sampai 6,9, terdapat antimikrobial faktor dan kadar air, ya, volumenya 300 ya. Dia lebih banyak lagi ya dibanding dari kolostrum. Kolostrum hanya sedikit. Nah, adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan reproduksi ASI, jadi keadaan gizi ibu semasa hamil dan setelah persalinan. Jadi pentingnya pada saat hamil itu gizi baiknya terpenuhi ya, karena akan mempengaruhi produksi ASI. Ini juga keadaan emosional ibu. Nah, keadaan emosional ibu ini juga bisa mempengaruhi. Bagaimana kalau misalnya ibunya stres? Jadi kadar reproduksi ASI-nya itu juga akan menurun. Jadi ada juga inisiasi ASI, awal pemberian ASI. Nah, kapan bayi pertama kali disusui? Jadi semakin cepat datang permintaan melalui isapan pertama bayi, makin cepat pula dikeluarkan. Jadi dianjurkan bayi menyusu sesegera mungkin ya. Sangat berpengaruh itu bayi yang lebih cepat menyusui daripada yang lambat ya. Jadi sebaiknya 30 menit pertama setelah kelahiran. Nah, beberapa kontrasepsi yang menggunakan hormon ada yang dapat menurunkan reproduksi ASI. Jadi sebelum menyarankan ibu nifas untuk memakai kontrasepsi, baiknya ditanyakan dulu ya, apakah bayinya ASI.
atau tidak? Karena semua kontrasepsi yang berhubungan dengan hormonal akan mempengaruhi ini, akan mempengaruhi berkurangnya ASI. Nah, ini juga posisi menyusui. Posisi menyusui juga berpengaruh terhadap produksi ASI. Nah, posisi menyusui yang tidak tepat dapat mengakibatkan puting lecet. Jadi kalau puting lecet itu akan bisa mengganggu proses menyusui ya, karena ibunya yang sakit. Jadi tugas-tugas adik-adik sekalian sebagai bidan, bagaimana cara kalian memberikan edukasi kepada pasien dengan melakukan pemberian ASI dengan apa? Dengan teknik yang benar ya? Atau sudah ada gambarannya kalian bagaimana teknik pemberian ASI? Atau belum? Jadi kita lanjut ya? Atau masih gadis semua? Sudah ada yang berkeluarga? Jadi sudah ada pengalaman ya tentang memberikan ASI atau belum? Atau belum punya anak? Sudah. Jadi pertama bayinya dikasih ASI. Bisa ditanyakan sama ini temannya karena dia sudah memberikan ASI. ASI pertama Ji. Ya, bisa diceritakan sama teman-temannya bagaimana pengalamannya memberikan ASI. Selesai pas lahir sholat anak, saya berikan ASI. Tapi setelah 1 minggu kemudian bukan lagi ASI. Jadi bukan lagi ASI ya? Kenapa? Kenapa bukan ASI? Ini yang akan mau dibahas. Kenapa bisa terjadi ini pembengkakan ya? Jadi awalnya diberikan ASI, tapi lama kelamaan ASInya lancar atau bagaimana? Lancar. Mungkin cara pemberian ASInya kenapa bisa bengkak? Lancar sih pemberian ASI, cuma itu waktu enggak tahu kenapa tiba-tiba itu bengkak. Dari penyampaiannya Ibu, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Ya, silakan. Ini dulu pada saat oksitosin itu bekerja. Ya, baik. Pada saat oksitosin bekerja. Jadi ada di slide selanjutnya. Nah, ini dia, kita bisa lihat ya. Ini refleks oksitosin. Dia bekerja sebelum atau saat menyusui untuk membuat ASI mengalir. Nah, ini juga salah satunya fungsinya oksitosin ya yang bekerja. Sudah tadi dijelaskan ya, dari bayi menghisap terjadinya rangsangan sensorik dari puting. Kemudian oksitosin dalam darah dan ini juga bisa membuat rahim berkontraksi ya. Nah, ada refleks laktasi. Yang pertama itu the milk production reflex atau refleks yang timbul akibat rangsangan pada puting susu sehingga terjadi sekresi hormon prolaktin ya. Jadi hormon ini menyebabkan sel-sel dalam alveoli membentuk susu ya. Nah, yang kedua itu the let down reflex. Refleks yang menekan air susu ke bagian depan payudara karena hormon oksitosin menyebabkan sel-sel otot di sekeliling alveoli berkontraksi. Nah, jadi dari pertemuan kita ini ada tugas ya, tugas individunya membuat video perawatan payudara. Mengerti dengan tugasnya atau ada mau ditanyakan tentang tugas perawatan payudara? Jadi waktunya itu dikumpulkan 1 minggu ke depan ya, pertemuan ke depan. Jadi ibu mau tunggu tugasnya selesai ya sebelum kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini perkuliahan kita ya. Tadi sudah kita bahas tentang laktasi dan menyusui. Baiknya adik-adik bisa membuka kembali kalau ada yang kurang dipahami mengenai cara teknik menyusui ya yang benar. Ada kan tadi sudah ditampilkan dengan langkah-langkahnya. Oke, baik. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.